Pernah nggak sih Anda dengar sebuah argumen yang saking meyakinkannya, Anda langsung, wah bener juga ya. Nah, dalam beberapa menit ke depan kita bakal bongkar rahasia di baliknya. Siap-siap ya? Pasti pernah kan ngerasain hal ini? Dengerin orang ngomong terus dalam hati langsung bilang, wah masuk akal banget omongannya. Tapi apa sih yang bikin argumen itu kerasa begitu kuat? Ternyata ada polanya. Ada 3 teknik inti yang sering banget dipakai dan kita akan kupas tuntas satu persatu. Oke, kita mulai dari yang pertama dan yang paling dasar yaitu bukti. Dalam dunia persuasi, ini punya nama keren yaitu sampel. Anggap aja ini sebagai pondasi dari setiap argumen yang kokoh. Jadi, apa sih sampel itu? Gampangnya gini, sampel itu bukti nyata. Bukan lagi soal opini atau kayaknya, tapi ini soal data, fakta, angka. Sesuatu yang bisa kita lihat dan ukur. Susah buat dibantah deh. Contohnya gimana? Gini, misalkan ada sebuah studi yang bilang kalau 80% siswa yang latihan public speaking itu jadi lebih percaya diri. Nah, angka 80% ini bukan opini, inilah yang namanya sampel. Angka ini langsung ngasih bobot yang serius ke argumennya. Jadi intinya sampel itu mengubah argumen kita dari yang tadinya cuman menurut saya nih, jadi menurut data yang ada. Jelas ini bikin argumen kita jadi jauh lebih kredibel dan ngasih bukti yang nggak bisa diabaikan gitu aja. Oke, fakta yang kuat udah di tangan. Terus apa lagi? Nah, teknik selanjutnya adalah menyambungkan fakta tadi dengan sesuatu yang udah dipercaya banyak orang. Disinilah adagium main perannya. Adagium itu simpelnya adalah kebenaran umum yang udah ada di kepala audiens Anda. Bisa berupa peribahasa, nilai moral, atau prinsip universal yang hampir semua orang setuju. Taktiknya, kita kaitkan argumen kita dengan sesuatu yang mereka udah anggap benar dari sananya. Contohnya kalimat ini. Coba siapa yang mau bantah kalimat ini? Hampir nggak ada kan? Nah, saat kita pakai adagium seperti ini, kita itu seolah-olah minjem kekuatan dari sebuah nilai universal buat mendukung argumen kita. Cerdas! Ini contoh lain yang kuat banget. Kayaknya semua orang setuju deh kalau pendidikan itu penting buat masa depan. Dengan memakai kalimat ini, argumen kita jadi terasa berdiri di atas fondasi yang udah kokoh di benak semua orang. Lantas, kenapa ini ampuh banget? Soalnya, adagium ini bikin argumen kita jadi terasa lebih dari sekedar opini pribadi. Argumen kita jadi seolah-olah didukung oleh sebuah kebenaran universal yang ya kita semua udah sepakat. Nah, sekarang kita sampai ke teknik yang paling canggih dan mungkin yang paling powerful dari semuanya. Bisa dibilang ini jurus pamungkasnya para ahli retorika. Namanya antimeme. Kedengarannya rumit ya. Gampangnya gini, antimeme itu argumen logis di mana kita sengaja nggak ngejelasin semuanya. Kita biarin audiens yang ngisi bagian yang kosong, karena kita yakin mereka udah cukup pinter buat nyambungin sendiri. Biar lebih kebayang, kita lihat dulu alur logika yang lengkap, atau yang biasa disebut silogisma. Ada premis 1, premis 2, terus kesimpulan. Jelas banget, runut, tapi jujur aja, kadang kedengeran kaku dan robotik kan? Sekarang, coba bandingin sama versi antimeme-nya. Jauh lebih singkat, lebih natural, lebih elegan. Kalimat ini langsung lompat ke kesimpulan, karena ada satu langkah yang dihilangkan. Langkah yang udah jelas banget buat semua orang. Coba deh Anda pikirin sebentar, premis apa sih yang nggak diucapin di kalimat tadi? Sokrates fana karena ia manusia. Jawabannya tentu aja, semua manusia itu fana. Nah, ini ada contoh lain yang bagus banget. Waktu seseorang bilang, guru yang nggak mau belajar pasti bakal ketinggalan, dia nggak perlu lagi tuh jelasin premis tersembunyinya, yaitu bahwa dunia ini terus berubah dan berkembang. Kenapa? Ya karena kita semua udah tahu itu. Nah, disinilah letak kejeniusannya. Antimeme itu ngajak audiens buat berpartisipasi. Mereka jadi ngerasa pinter karena berhasil menyelesaikan logikanya sendiri di dalam kepala mereka. Makanya, argumennya jadi terasa alami, nggak menggurui, dan efektif banget dipakai dalam pidato atau ceramah. Oke, kita udah ngebahas 3 alat persuasi yang luar biasa kuat. Biar nempel di kepala, yuk kita rangkum semuanya sebentar. Jadi, ini dia peta kita. Pertama, ada sampel yang sifatnya faktual, tugasnya ngasih bukti nyata. Kedua, adagium yang sifatnya umum dan filosofis, tujuannya ngasih dasar nilai bersama. Dan yang terakhir, antimeme, yang logis tapi implisit, fungsinya buat ngajak audiens mikir bareng. Masing-masing punya kekuatan uniknya sendiri. Nah, sekarang giliran Anda. Setelah kenalan sama sampel, adagium, dan antimeme, coba deh mulai sekarang lebih perhatiin sekitar Anda. Di iklan yang Anda tonton, pidato politisi yang Anda dengar, atau bahkan di obrolan warung kopi. Coba tebak,
Di mana Anda akan menemukan teknik-teknik ini dipakai?